Shalom Bapak Ibu. Mari dengan sukacita beri salam kanan kiri muka belakang. Katakan begini, damai sejahtera bagimu. Untuk berbagi sukacita beberapa jemaat tamu, saya lihat di baris ketiga dari belakang ada 2 dokter jemaat tamu kita. Iya, diri kalian yang kutunjuk, nggak usah. Iya, 2 orang ya. Bapak Ibu, kalau membaca Mazmur 119, saya berharap saudara memperhatikan Mazmur ini, karena Mazmur ini adalah bukan salah satu Mazmur yang ayat terpanjang untuk kitab Mazmur, tapi juga ayat terpanjang untuk seluruh Alkitab, 176 ayat. Kalau pasal terpendeknya Mazmur 117. Beberapa menggali referensi yang saya baca menemukan kalau pasal tengah seluruh Alkitab adalah Mazmur 118. Ayat tengahnya adalah Mazmur 118 ayat 8. Tolong lihat dong ayat tengahnya, bagus banget. 118 ayat 8, udah dapat kita baca sama-sama 2-3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya. Kasih lingkar, kasih stabilo. Wow, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya manusia. Saya tidak bahas Mazmur 118. Kita maju satu langkah. Mazmur 119, beberapa penafsir mengatakan ini ditulis di zaman pembuangan atau juga di zaman sesudah pembuangan. Tentang bagaimana umat menyesali dosa-dosa mereka dan ingin kembali pada ketetapan dan perintah Tuhan dalam Taurat, menjaga kesetiaan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu di ayat 1 saudara menemukan kata yang sangat luar biasa bermakna bagi kalangan Yahudi, yaitu berbahagialah. Bagi kita istilah ini biasa, berbahagialah itu hal yang biasa. Bagi orang Yahudi tidak, Bapak Ibu. Eser dalam bahasa asli, eser itu punya 2 arti. Yang pertama tadi berbahagialah, dan yang kedua diberkatilah. Dan tahukah saudara bahwa eser tidak pernah diterjemahkan secara terpisah berbahagialah atau suka-suka bilang diberkatilah. Oh enggak, ketika orang menyebut eser, dorang so tahu ini berbahagia, diberkati. Maka ketika orang-orang Yahudi pada zaman itu menggunakan istilah eser, dorang so tahu aku diberkati maka aku berbahagia. Itu konsepnya. Nah, kenapa diterjemahkan di sini cuma berbahagia? Iyalah, nggak mungkin panjang-panjang berbahagialah dan diberkatilah, enggak. Hanya memilih penggunaan penerjemahan yang tepat berdasarkan situasi pada konteksnya. Tapi kalau saudara mau cari tahu maknanya, itu artinya itu. Diberkati, aku berbahagia karena aku diberkati. Oke, ini catatan saya yang pertama. Lalu, mengapa sampai dia merasa diberkati, lalu kemudian dia menyebut dia berbahagia, karena konsep orang hanya mungkin berbahagia kalau dia diberkati, itu konsep mereka. Kalau konsep kita kan, mangan, orang mangan, whatever, yang penting happy-happy now. Orang bilang ada banyak alasan untuk berbahagia. Enggak, Bapak Ibu. Dalam kalangan Yahudi ini menarik. Orang hanya disebut berbahagia kalau dia diberkati. Bukan soal berapa yang dia punya, berapa yang ada di lumbungnya, bukan. Bagi dia, dia berbahagia karena diberkati. Bukan soal apa yang dia dapat, bukan soal apa yang dia pegang, tapi soal apakah Tuhan memberkati aku. Itu berbahagia. Dan mari kita cari tahu, kok bisa dia aku berbahagialah, kok bisa sampai berbahagia? Kita menemukan 2 hal loh Bapak Ibu. Yang pertama, yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Garis bawahi kata yang hidup. Teks aslinya menyebut kata derek. Derek itu terjemahan literarnya adalah jalan yang dilalui. Lembaga Alkitab Indonesia memilih menerjemahkan hidup, karena bukankah hidup adalah perjalanan? Maka dia bilang, dalam ketaatan aku mengembara hidupku di jalan hidupku itu, aku hanya mungkin berbahagia jika aku menuruti Taurat Tuhan
hidupku tidak bercela. Maksudnya dia sangat ketat, dia sangat disiplin untuk patok hidupnya ke kiri atau ke kanan. Pertimbangannya adalah perintah, kehendak, Torah Tuhan. Taurat itu Torah, bahasa Ibrani berarti hukum dan ketetapan. Jadi bagi dia disebut berbahagia, lalu kemudian dia diberkati karena bicara dia tahu bahwa hidupnya ini, jalur hidupnya, jalan hidupnya mesti ketat soal ketaatan kepada Allah. Yang kedua dia sebut berbahagia, lihat ayat 2. Mencari dia. Dia itu huruf besar. Mencari Tuhan. Dalam kedahagaan seekor rusa, demikianlah kata mencari itu dimaksud. Untuk mencari air, demikian juga dahaganya aku mencari Tuhan. Maka kita menemukan dua konsep ini Bapak Ibu. Aku berbahagia karena aku diberkati. Mengapa? Karena kesetiaanku tanpa celah pada hukum dan aturan Tuhan. Dan rasa hausku untuk mencari Dia siang dan malam. Dua hal ini menjadi kategori disebut berbahagia. Sekarang lihat ayat yang ke-6. Saya lewati ya, karena implikasinya ada di 3, 4, 5 soal jauh dari perbuatan jahat, bla 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 itu muncul. Kita lompat ayat 6. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Saya ulangi, maka aku tidak dapat malu, akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Malu itu apa? Banyak orang pasti menyebut dicibir orang atau sesuatu yang tidak enak dilakukan dan malu sekali saya. Tahu nggak Bapak Ibu konsep malu dalam keyahudian? Ketika Tuhan berpaling dan tidak mengindahkan dia lagi. Itu malunya orang Yahudi. Ketika Allah dengan sengaja balik belakang dan tidak mau dengan dia. Dorang lebih baik melanggar hukum tata aturan kerajaan daripada melanggar hukum tata aturan bait Allah. Oh, mereka akan terkategori sebagai orang najis yang dijauhi Tuhan. Dan itu adalah perkara yang sangat memalukan. Tapi rasa malu ini tidak dilihat Tuhan ini menjadi rasa malu, penyebabnya di saat aku mengamat-amati firman Tuhan. Loh, kok dia kiranya aku tidak dapat malu waktu aku mengamat-amati firman Tuhan. Loh, nggak mungkin lalu dikasih malu kalau engkau melihat firman Tuhan. Ternyata maksudnya apa? Terlihat aku mengamati firman Tuhan, terlihat aku seakan-akan kudus. Kelakuanku itu sangat kudus. Padahal Tuhan tahu aku kudis. Terlihat aku begitu alim dengan segala hal, terlihat secara lahiriah mengamati firman Allah. Tapi Tuhan tahu bobroknya aku. Aku malu. Maka konsep di ayat yang ke-6 mau bilang begini. Ketaatan pada ayat 1-2, kerinduan cari Tuhan diwujud nyatakan ketika dapat terlihat nyata. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar seorang Kristen, tapi perilaku kekristenannya muncul. Dan siapa yang lihat? Tuhan. Karena kalau orang yang lihat bisa kutipu, tapi kalau Tuhan yang lihat tidak bisa kutipu. Maka aku tidak mau dapat malu di hadapan Tuhan, apalagi ketika aku mengamat-amati firman. Ngana putar balik pak kita, mungkin Tuhan bilang begitu. Sok kudus ngana. Biasa gitu ya. Hari Minggu pengakuan dosa di mimbar kecil. Semua Bapak Ibu dan saya terima berita. Pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aduh, haleluya, puji Tuhan. Hari Minggu kita kudus. Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Oh Tuhan, torang kudis. Karena banyak kelakuan yang tidak sejalan. Itu maksudnya. Orang nggak tahu.
Orang nggak tahu aku main di belakang, orang nggak tahu. Aku kurang ajar di belakang, orang nggak tahu. Tapi Tuhan tahu dan aku malu. Ini konsep menarik loh. Ini konsep menarik. Bahwa perilaku hidupku kutunjukkan secara benar. Pengamatnya bukan sesamaku, tapi pengamatnya adalah Tuhan dan Allahku. Coba, nggak bisa babote-bote. Bote itu orang Makassar bilang bohong-bohong. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini harus ketulusan. Oke, kita mau perjamuan kudus ya, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang, bagaimana saudara dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita. Bagaimana saya dan saudara membuat firman Tuhan ini menjadi nyata. Ada yang masih murung enggak? Di ruangan ini kita dapat resep bagus. Mau berbahagia? Cuma satu. Engkau harus diberkati. Karena parameter kebahagiaanmu yang nyata dan bukan semu adalah diberkati oleh Tuhan. Maka aku mau bilang begini, apapun yang Bapak Ibu sedang alami dan rasakan, mungkin menjadi penyebab kemurunganmu, berita baik hari ini. Engkau bisa berbahagia karena engkau diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini kalau saya tanya amin, apakah saudara jawab amin? Lumayan keras. Tapi tolong kasih koma. Komanya harus besar. Aku hanya mungkin diberkati untuk berbahagia kalau aku hidup tidak bercelah. Coba pada ketetapan dan hukum, pada rasa inginku berjumpa dengan Dia, pada wujud nyata dari tampilan lahiriah, terwujud nyata karena Dia yang melihat. Gak gampang. Maka ketika saudara berkata, Tuhan, aku mau berbahagia, aku mau diberkati, pas bilang aku langsung tengok diri. Adakah yang bercelah yang harus kukoreksi? Supaya berkatnya tidak tertahan di plafon. Alkitab bilang doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Tapi orang yang bercelah doanya, ini berapa lantai kita? Kalau saya doa di sini nyambungnya cuma plafon sini. Kalau Bapak Ibu ada 2 lapis di situ, sini sama situ. Kalau bercelah, tapi kalau lurus dia naik. Jadi ketika saudara bertanya, aku sudah berupaya untuk diberkati dan mau berbahagia, mengapa belum? Lihat di diri. Kedua, untuk apa sih dan apa bukti nyata diberkati itu? Apa bukti nyata diberkati itu? Tolong buka Mazmur 1. Pasal 1. Mazmur 1. Ayat 1 sampai 3 saya baca secara cepat ya. Mazmur 1. Ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau saudara tanya apa wujud diberkati, ini dia. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Saya suka ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keren enggak? Berbahagialah saudara. Mengapa? Karena aku diberkati. Kok bisa? Karena hidupku dalam ketaatan kepadaku, dan saya percaya walaupun rasanya tidak mungkin, tapi janji Tuhan ada. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Gitu. Ini yang kedua saudara bawa pulang. Ketiga yang terakhir. Hari ini kita mau tutup bulan Pelkes. Walaupun bulannya bulan Juni, sebenarnya ini sudah bulan Juli tanggal 2. Pelayanan dan kesaksian. Orang sering menghubungkan Pelkes itu dengan pos Pelkes. Bagi saya keliru. Karena pos Pelkes itu tidak sama dengan Pelkes. Pos Pelkes itu adalah wujud pelayanan dan kesaksian GPIB di wilayah-wilayah terluar Indonesia. Termasuk di wilayah pedalaman. Itu pos Pelkes. Tapi Pelkes sendiri tidak cuma bicara pos.
tapi pelayanan gereja dan kesaksian gereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka saya mau tutup begini, ketaatan Bapak Ibu kepada Tuhan, kerinduan luar biasa, cari-cari Tuhan, baca luar biasa kehidupan tentang kebenaran Alkitab sekalipun, kalau itu tidak pernah disaksikan keluar, nggak jadi Bapak Ibu. Orang di sana mesti tahu siapa Tuhanmu. Orang di sana mesti tahu betapa engkau sangat diberkati. Maka engkau harus bersaksi. Dan banyak cara untuk bersaksi. Saya selalu bilang di mimbar, tidak harus jadi pendeta bertoga. Atau ke lorong-lorong baca Alkitab. Coba aja ke depan, dilempar kita dengan batu. Jangan coba-coba, nggak bisa. Lalu bagaimana? Ceritakanlah dengan hal yang elegan tentang bagaimana engkau diberkati oleh Tuhan. Barangkali dengan berbagi berkat. Pelkes GPIB paling nyata terlihat untuk kesaksian di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan bidang-bidang yang lainnya melalui Yapendik, melalui Yayasan Kesehatan, berupaya GPIB bersaksi tanpa pegang Alkitab, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa, gereja terlibat, menyehatkan masyarakat, gereja terlibat. Tadi saya tanya ke bendahara, kapan lagi jadwalnya PKLU untuk pengobatan gratis? Hari ini? Hari ini atau belum? Hari ini. Bagi saya itu bentuk pelkes kita, pelayanan dan kesaksian. Bukan pelayanan, pelayanan dan kesaksian. Itu bentuk nyata loh Bapak Ibu. Kita perlu menggandeng lagi dokter-dokter yang lain yang rindu memberi diri untuk proyek-proyek ber-MM ini. Bagi saya proyek ber-MM ini Opa, PKLU. Makasih, itu kan MM. Untuk kemuliaan Tuhan. Proyek besar untuk kesaksian. Saatnya GPIB bukan cuma jago di dalam, tapi bergerak keluar untuk jadi kemuliaan Tuhan. Minggu depan GPIB Karis bergandeng tangan dengan Yayasan Kanker Indonesia. Tolong hadir minggu depan. Kita mau bicara tentang apa itu kanker. Kok bisa ada kanker? Kok bla bla. Itu kesaksian. Gereja sedang membuat hal-hal sederhana seperti itu. Saya bergumul Bapak Ibu. Aku sedang berhitung berapa jumlah jemaat GPIB Karis yang dinyatakan positif kanker. Wow, itu pergumulan luar biasa loh. Dan kita harus tahu tentang ini. Dan gereja berpelayanan dan kesaksian di model seperti itu. Atau saudara barangkali bisa menopang kebutuhan, apa sih itu? Ya ukur-ukur gula darah. Itu kan bisa dibeli. Nah hubungilah PKLU dan Pelkes. Bisa jadi karya. Simple loh Bapak Ibu. Engkau sedang berkata kepada orang banyak, aku diberkati Tuhan, maka aku memberkati orang lain. Selamat berbahagia Bapak Ibu, karena engkau diberkati. Haleluya, amin.